Bapak, terima kasih buat malam ini. Kalau kami masih terus Tuhan belajar untuk mengerti firman-Mu, mengenal firman-Mu, karena kami butuh kekuatan. Setiap hari kami butuh kekuatan. Sekalipun ada banyak tekanan yang membuat pikiran kami kacau, yang membuat hati kami tidak tenang, Tuhan, hari-hari ini kami tidak tahu kami harus berbuat apa. Tapi satu hal, kami mau belajar menjadi tenang, karena firman-Mu selalu berkata, dengan tenang dan percaya di situ terletak kekuatan kami. Ketika kami makin tenang, makin percaya, maka kami akan semakin kuat, sehingga kami akan melihat kemenangan, terobosan itu akan menyertai kami. Makin kami panik, makin kami khawatir, makin kami tidak melihat jalannya Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Malam semuanya, sebelum tidur kita sama-sama belajar firman ya. Kita percaya hari-hari ini ndak usah takut dengan masalah ya. Saya beberapa hari ini dapat satu remah ya, yang saya sudah khotbahkan juga, di mana masalah itu adalah alatnya Tuhan. Makanya kita itu jangan tengking-tengking masalah ya. Masalah itu alatnya Tuhan untuk membentuk saudara dan saya, yaitu masalah itu untuk menggenapi rencana dan kehendak Tuhan. Orang yang menang hari ini, dunia melihat standarnya menang itu harus menang atas masalah. Tapi buat orang benar, sekali lagi, pemenang itu bukan menang atas masalah, tapi menang atas musuhnya Tuhan. Menang atas siapa? Iblis. Makanya kalau saudara hari ini dipulihkan, saudara kaya, saudara dijawab doanya, tapi hidupmu tetap suka marah, saudara bukan pemenang. Tapi sekalipun hari ini engkau masih dilanjutkan proses, tapi hidupmu sudah menang atas semua tipu daya iblis, di mata Tuhan kita ini adalah pemenang. Sementara dosa alatnya iblis. Tapi berapa banyak anak-anak Tuhan lebih rela hidup dalam dosa, yang penting masalah selesai. Tipu dikit-dikit, yang penting uang masuk di kantong ya. Ada banyak orang ngambil jalan pintas, yang penting masalah selesai, keluar dari padang gurun, keluar dari masalah. Percayalah, kalau kita tidak pernah menang atas iblis, sekali lagi, iblis tidak pernah merancangkan yang baik buat anak-anak Tuhan. Kalaupun saudara diberi kenikmatan, itu cuman sesaat, cuman pancingan, cuman satu umpan, supaya ketika saudara terlena, maka saudara senyatanya targetnya itu sudah dicuri, dibunuh, dibinasakan. Jadi hari ini bersyukurlah yang lagi ada masalah. Kenapa? Karena di pemandangan Tuhan, masalah itu alatnya Tuhan supaya saudara tidak binasa, berbalik dan bertobat. Itu sebabnya Tuhan itu suka kalau kita ada di dalam satu proses masalah, karena dengan masalah Dia bisa mengubah hidup saudara dan saya. Nah, hari ini saya sudah sering katakan, bagaimana cara hari ini kita bersahabat dengan masalah. Tentunya kita hari ini tidak lepas dari 3B. Waktu saudara bertahan di tengah badai, di tengah masalah, saudara, memang Tuhan yang berperang. Saudara cukup diam saja, tapi diamnya saudara tetap perlu yang namanya berdoa, beriman, dan berharap. 3 ini harus dilakukan.
pada waktu berdoa, beriman, dan berharap, apa yang paling utama waktu kita berdoa, beriman, dan berharap? Perkataan. Ada banyak orang yang hari-hari ini ya gagal melihat terobosannya Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa lagi untuk memperkatakan yang baik. Saudara, kuasa perkataan itu luar biasa. Makanya malam ini judul tema khotbah saya adalah kuasa perkataan yang membalik keadaan. Saudara tahu ya, hidup mati dikuasai oleh lidah. Kalau saudara buka di Amsal 10 ayat 20, Amsal 10 ayat 20a yang berkata gini, lidah orang benar seperti perak pilihan. Lidah orang benar itu seperti perak pilihan, ya. Tangkap ya. Dan saudara baca di 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Hari ini bertahan di tengah masa sukar, di tengah masalah. Saudara jangan takut, karena masalah itu bukan musuhnya Tuhan, tapi alatnya Tuhan. Yang paling ditakutkan kalau saudara tinggal di dalam dosa. Kalau kita ada dalam masalah, selama kita hari ini tidak lagi berkompromi dengan dosa, maka target Tuhan membawa saudara hari ini untuk hidup berkemenangan melihat pemulihannya. Karena tidak ada rencana Tuhan mencelakakan. Tapi kalau kita hidup di dalam dosa, memang bisa merasakan nikmat. Ada berapa banyak orang yang sudah dipulihkan tapi hari ini masih suka maki orang. Ada berapa banyak orang yang hari ini sudah dijawab doanya tapi suka hidup dalam sakit hati. Hati-hati. Makanya saya sering bicara, hati-hati dengan zona nyaman. Kenapa? Karena Yesus aja waktu dicobai oleh iblis, ini Yesus loh ya, kepala dari segala kepala kehidupan kita. Waktu dicobai, iblis tidak menyerah. Alkitab berkata apa? Iblis mundur sesaat untuk mencari waktu yang tepat. Makanya hari ini kalau yang sudah dipulihkan, nyaman-nyaman, hati-hati. Justru zona nyaman itu paling gampang untuk iblis hanya berhenti sesaat. Dia cari waktu yang tepat dan dia akan hajar saudara kembali. Itu sebabnya dia tahu kelemahan saudara. Jangan pikir ketika saudara sudah zona nyaman, saudara tidak punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Ada yang namanya iblis, itu cuman mundur, dia cari waktu yang tepat. Dan berapa banyak orang yang sudah dipulihkan ketika menghadapi badai berikutnya, mereka sudah tidak bisa terima sama Tuhan. Mereka marah, apalagi ini Tuhan. Tapi percayalah, kalau hari ini kita tidak ditempatkan di dalam zona yang nyaman, itu karena kita dipaksa untuk berjaga-jaga. Khususnya ketika saudara bertahan hari ini, tidak apa-apa. Waktu saya mengerti firman, saya cuma bilang gini, iya ya Tuhan, yang penting perkataan saya. Selama saya jaga perkataan saya di tengah badai rumah tangga saya, janji Tuhan, perkataan saya itu seperti perak pilihan, dan saya pasti melihat hari-hari yang baik, bukan hari-hari yang buruk. Sekalipun faktanya memang buruk, tapi waktu perkataan kita dijaga, maka senyatanya firman berkata, engkau tetap menikmati hari-hari yang baik. Nah,
Kita belajar dari Yehezkiel, Nabi Yehezkiel. Di mana Nabi Yehezkiel? Nanti kita praktek ya sama-sama. Saya waktu baca ayat ini saya rangkum saudara. Dan kita mau mulai malam ini kita praktek. Dan sampai waktunya Tuhan kita terus praktek. Percayalah, ini kata kunci terobosan besar akan terjadi. Yang namanya hidup di tengah masa sukar, tetap melihat hari-hari baik. Ini waktunya saudara. Saudara boleh tinggal di akhir zaman. Yang sukar makin sukar, yang sulit makin sulit, resesi besar-besaran, krisis besar-besaran. Tapi yang perlu saudara ambil hikmat dari kuasa perkataan, yaitu kita tetap tinggal melihat hari-hari yang baik di balik badai hidup kita. Saudara percaya, siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, tidak ada pilihan lain. Siapa yang mau makan buah-buah yang baik, tidak ada pilihan lain selain kita hari-hari ini untuk menjaga perkataan. Nah, kita belajar gimana caranya. Siapa yang lagi ngalami jalan buntu, Yehezkiel menghadapi keadaan yang begitu sulit ketika bangsa Israel mengalami kekalahan yang besar, ya, melihat banyak tulang-tulang yang mati, yang sudah kering, jadi tawanan keadaan yang sulit. Tapi lihat, kita baca sama-sama, kita belajar dan kita mulai praktek. Saya percaya, saya pun diberkati dengan firman ini dan saya berkata, Tuhan, saya mau belajar terus hari ini, saya tidak mau kalah dengan keadaan. Yuk kita baca Yehezkiel 37 ayat 1. Yehezkiel 37 ayat 1. Kita baca. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Pada waktu masa yang sulit, ya, Yehezkiel itu diliputi kuasa Tuhan. Ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku, lihat ya, di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Lihat ya, ayat 2. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-liling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering ya. Saudara, Yehezkiel dihadapkan dengan tulang yang sudah amat kering. Itu berarti keadaan yang benar-benar yang mengalami keadaan yang kering. Rasanya kalau lihat sesuatu, saudara mungkin diperhadapkan di depan kenyataan hidup yang benar-benar amat kering. Saudara sedang hadapi hari-hari ini. Keuanganmu sudah amat kering. Saudara menghadapi padang gurun yang amat kering. Rumah tangga sudah amat kering. Keadaan semua yang saudara lihat, semuanya sudah tidak ada dasar untuk berharap. Yuk, ayat yang ketiga. Apa yang Tuhan lakukan waktu kenyataan hidup kita amat kering? Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Hari ini diperhadapkan dengan keadaan yang sangat kering, yang sangat sulit buat saudara dan saya untuk melihat solusinya. Tulang yang kering, tapi firman Tuhan malam ini juga datang buat saudara dan saya. Hai anak manusia, dapatkah keadaan yang amat kering itu dihidupkan kembali? Ini yang jadi pertanyaan. Jadi hari ini pastikan saudara belajar percaya dengan apa yang Tuhan pertanyakan. Apakah, dapatkah keadaanmu yang amat kering dipulihkan kembali? Mungkin akal pikiran kita bilang gini, mana mungkin ya, mana mungkin. Ini sudah tulang amat kering. Mana mungkin Tuhan, itu secara akal. Tapi lihat jawaban Yehezkiel. Aku menjawab, ya Tuhan Allah,
Engkaulah yang mengetahui. Apa yang saudara simpulkan dengan jawaban daripada Yehezkiel? Yaitu dia cuman berkata gini, Tuhan, Engkau yang maha tahu. Aku hari ini tidak tahu apa-apa tentang apa yang akan terjadi di tengah keadaan yang kering. Tapi Engkau tahu. Artinya yang pertama saya ambil kesimpulan jawaban Yehezkiel antara ya Tuhan maha tahu. Bagianku hanya percaya saja. Sekalipun menurut akal Yehezkiel tulang yang sangat kering mau dihidupkan kembali. Kemampuan Yehezkiel tidak mampu saudara. Tapi tetaplah percaya hari ini apa yang saudara pikirkan sulit di tengah amat kering. Hari ini yang saya simpulkan yang poin pertama, bagaimana kuasa perkataan yang membalik keadaan. Langkah yang pertama, kita belajar mengaminkan firman. Sekalipun otak kita berkata mana mungkin, sekalipun orang berkata sulit amat kering, mimpi kalau bisa dihidupkan kembali. Hari ini fakta, orang bilang mimpi, orang bilang mana mungkin. Keadaanmu sudah terlalu dalam jatuhnya, sudah terlalu keuanganmu dalam, hubungan suamimu dengan wanita tobat sudah terlalu dalam sampai punya anak. Bahkan vonis dokter tentang kankermu itu sudah terlalu dalam. Percayalah hari ini step yang pertama. Kalau kita pingin lihat kuasa Tuhan membalik keadaan, yang pertama, belajar mengaminkan firman. Apa malam ini yang saudara pegang rema firman? Kalau saudara terus pegang berkat ada di atas kepala orang benar, dan saudara hari ini keuanganmu memang amat kering, malam ini Tuhan cuman datang dan bertanya, dapatkah keuanganmu dihidupkan kembali? Hari ini percayai firman yang berkata berkat ada di atas kepala orang benar, berkat ada di atas usahaku yang kering, berkat ada di atas rumah tanggaku yang kacau, berkat ada di atas pekerjaanku yang hari ini amat kering. Aminkan saudara. Mungkin engkau sakit hari ini, berkatalah, bilur-bilur Yesus ada di dalam tubuhku yang lemah, jantungku yang lemah, paru-paruku yang lemah. Mungkin engkau encok, mungkin engkau hari ini punya penyakit tulang dan sebagainya. Katakan saudara, mulai engkau mengaminkan aja, bilur-bilur. Aku tahu, Tuhan tahu. Hari ini ndak usah penuh keraguan, tapi belajarlah seperti Yehezkiel yang menjawab, ya Tuhan, Engkau maha tahu. Yang pertama, ya kita lompat berikutnya. Jadi yang pertama, belajar mengaminkan firman, jangan mengaminkan fakta. Kalau kita terus berkata masalahku besar, maka saudara sedang mengaminkan fakta. Tapi belajarlah di tengah keadaan yang sulit, saudara mulai mengaminkan firman malam ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yuk kita lihat Yehezkiel 37 ayat 4 sampai 7. Kita baca sama-sama. Yehezkiel 37 ayat 4 sampai 7. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah, nah ini, mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan.
Seringkali kalau keadaanmu sulit, saudara cuman berkata, iya ya aku punya suami yang brengsek, suami yang tukang selingkuh, suami yang KDRT, suami yang pelit. Saudara mungkin hari ini cuman dipakai mulutnya sama iblis. Saudara cuman hari ini menceritakan tentang masalahmu. Iya, aku punya anak yang hari ini narkoba, anak pemberontak, anak yang kurang ajar sama orang tua, beraninya sama orang tua. Saudara hari ini dipaksa oleh iblis untuk membicarakan masalah, supaya iblis itu ngerti firman. Tapi saudara hari ini belajar untuk mengenal firman, karena di dalam perkataan saudara ini punya kuasa. Hari ini yuk kita belajar. Hari ini jangan banyak mendeskripsikan tentang masalahmu. Masalahmu boleh amat kering, amat parah. Mungkin hari ini engkau sering berbicara, setiap kali engkau ketemu orang kau bilang gini, iya ya memang toko sekarang usaha sepi, resesi, krisis, tokoku sepi, omset itu lo penjualan turun. Nggak tahu ya nanti ke tahun ke depan ini gimana ya, makan apa kita ini, krisis sandang pangan, krisis apa. Hari ini percayalah, kita ini jangan terus ngomong krisis sandang pangan. Lebih baik belajarlah kitab Matius 6 yang berkata, janganlah takut khawatir akan pakaian, akan makanan, minuman, semuanya ini disediakan oleh Bapa di surga. Ya bangsa-bangsa mencarinya, tapi aku bapakmu sudah menyediakan semuanya. Hari ini orang dunia hot topiknya mungkin mereka berbicara tentang resesi yang memang faktanya terjadi amat kering, keuangan ekonomi amat kering, semua nilai-nilai yang namanya mata uang lagi kacau, yang namanya harga emas lagi kacau, semua saudara. Hari ini semua. Tadi saya ketemu beberapa teman saya ya, karena ada teman saya ulang tahun gitu ya. Terus ada beberapa seorang yang bilang, iya hari ini memang keadaan sudah sulit. Semua daya beli orang itu lesu. Orang mau jual aset juga tidak laku. Itu yang lebih sering kita katakan. Tapi waktu kita belajar apa yang dikatakan Tuhan kepada Yehezkiel, lalu firman-Nya, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Artinya hari ini yuk kita mau belajar, berbicaralah kepada masalah kita, keadaan yang kering tentang firman Tuhan. Jangan suka mendeskripsikan keadaanmu, tapi mulai sekarang katakan, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Aneh ya saudara, waktu saya baca, iya ya, masalah itu perlu didengarkan firman Tuhan. Jangan diomongin terus, masalahku besar, tapi mulai hari ini ngomong sama masalah, ngomong sama keuanganmu yang kering, ngomong sama penyakitmu, ngomong sama pasanganmu. Hari ini katakan, saya tadi waktu menyiapkan firman ini saya praktek saudara. Saya bilang gini, iya ya saya praktek hari ini. Saya berbicara kepada Nyoto Subowo, hari ini keadaanmu bukan kering lagi rohanimu, tapi engkau akan dibuat, mata rohanimu sudah terbuka. Engkau tahu apa yang kau perbuat. Hari ini mulai bernubuatlah. Lihat ayat yang kelima, dengarlah firman Tuhan. Ternyata kita perlu berbicara kepada masalah kita tentang firman Tuhan, bukan mendeskripsikan, bukan ngomong tentang masalah, tapi mulai berbicara firman, bernubuat. Lihat 5, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Siapa yang alami kering, jangan terus ngomong keringnya, tapi bernubuatlah bahwa tulang kering pasti hidup kembali. Tangkap saudara. Hari ini yang kedua, berbicaralah kepada masalah atau keadaan
keadaanmu yang kering tentang firman Tuhan, yaitu apa? Hidup kembali. Keuanganku hidup kembali, suamiku akan pulih kembali, rumah tanggaku akan pulih kembali. Saudara mulai memperkatakan itu kepada masalah. Hari ini jangan banyak berbicara tentang masalahku besar, tapi katakan kepada masalah, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Tuhanku yang besar sedang membuat ekonomiku yang kering akan dihidupkan kembali. Keuanganku yang kering hari ini akan dipulihkan kembali. Cinta suamiku yang kering akan dipulihkan kembali, akan dibangun kembali rumah tanggaku. Hari ini keadaan tulangku yang kering akan dibuat Tuhan hari ini sehat kembali. Kanker yang hari ini divonis kanker akan dibuat sehat. Ginjalku sehat, jantungku sehat, paru-paruku sehat, kepalaku sehat. Apa yang saudara bisa katakan hari ini? Yuk belajar saudara, belajar. Lihat ya, berikutnya kita belajar, kita sama-sama belajar ya saudara. Praktek saudara, ini keren saudara. Hari ini kita mendapatkan satu pembelajaran hari ini. Jangan terus katakan masalah, mulai besok buka mata. Kalau iblis mulai datang tuh sepi kan, tuh sepi. Ingat, hari ini kita tidak perlu mendeskripsikan tentang sepinya, tapi deskripsikan firman Tuhan kepada masalah. Toko ya, hari ini panggil. Saya sering kalau berdoa, misalnya saya berdoa tentang anak-anak, saya bilang gini, aku panggil manusia rohnya Sharon, Jennifer, Christopher. Hari ini engkau punya roh yang takut akan Tuhan. Aku panggil manusia rohnya suamiku, hari ini engkau punya roh yang takut akan Tuhan. Itu terus dikatakan ya. Lihat yang kedua, setelah difirmankan, kita buka ayat yang ke-6 ya. Jadi hari ini dengarkanlah firman Tuhan pada masalah, ngerti ya. Yang pertama, aminkan setiap firman. Jangan hari ini meragukan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan sudah datang. Dapatkah? Kalau Tuhan berkata dapatkah, berarti kita harus yakin, aminkan dan yakinkan bahwa firman Tuhan yang saudara percayai itu pasti digenapi. Yang kedua, yaitu berbicaralah kepada masalah kita yang kering tentang firman Tuhan. Jangan lagi sebut masalah, jangan mendeskripsikan keadaanmu yang kering, tapi mulailah berbicara firman kepada masalah. Yang berikutnya, ayat ke-6. Nah ini, ayat yang ke-6, pasti ada hidup kembali. Saudara percaya, apa yang saudara lakukan ini berulang-ulang, saudara akan melihat keadaanmu. Lihat ya, ayat 6 ini makin ke bawah makin menarik saudara. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging. Perlu proses ya. Waktu kita berkata, mengaminkan firman dan memperkatakan firman kepada masalah, bukan bim salah bim, bukan saudara. Kita ikut Tuhan sekali lagi tidak pernah instan. Semuanya butuh waktu, butuh proses. Kenapa? Karena proses masalah itu baik buat saudara, supaya saudara tidak binasa, berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Itu sebabnya tidak pernah yang namanya ikut Tuhan instan. Kalau instan, jujur saya selalu ngomong gini sama ibu-ibu, Bu, kamu percaya omongan saya? Kalau suamimu balik instan, cepat, itu bukan dari Tuhan. Percayalah, nanti dia cuman mundur sesaat. Cobai suamimu PHP, bener loh. Setiap saya tahu, saya sudah ngerti kalau baliknya cepat, itu rata-rata. Tahu, ndak lama, ada yang sebentar, balik lagi. PHP. Kalau yang dari Tuhan, semuanya tidak akan pernah instan. Ya, kecuali ada orang yang dapat anugerah, mau mati, sudah divonis kanker akhir. Lah Heskia itu berdoanya instan ya, perpanjangan usia 15 tahun. Tapi untuk mengubah karakter manusia, Tuhan tidak pernah bisa mengubah instan. Karena manusia bukan robot. Sekali lagi, manusia punya kehendak bebas dan manusia ini harus dibentuk
dari hati. Kalau hatinya ndak beres, semuanya akan berdampak. Dia juga ndak akan jadi orang yang beres. Nah, yang tahu hati seseorang itu cuman Tuhan. Makanya kita jangan gurui Tuhan. Tuhan lebih tahu kapan waktunya suamimu bertobat, karena dia melihat hatinya seseorang. Ayat ke-6, lihat ya, ada proses. Ditumbuhkan daging, menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Tapi prosesnya Tuhan pasti hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara percaya hari ini di tengah masa yang kering, saudara mungkin keadaan yang tersulit, amat kering loh ya, tadi tulang itu amat kering. Mungkin kita juga sudah mengaminkan firman. Hari ini kesalahan saudara, mungkin kita tidak konsisten ngomong. Kita jujur lebih banyak mendeskripsikan masalah daripada kita membicarakan firman kepada masalah. Saudara lebih sering berbicara masalahku besar daripada saudara berkata Tuhanku besar, hebat. Saudara lebih sering mengatakan masalah daripada mengatakan firman itu kepada masalah. Lihat ya ayat ke-7. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat langsung kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Lihat ya 8. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat urat-urat ada, daging mulai tumbuh. Saudara mungkin hari ini saudara memperkatakan jangan takut, katakan terus. Daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Hari ini percayalah, firman Tuhan mengingatkan, kalaupun engkau sudah bernubuat, mungkin belum terlihat, tidak apa-apa. Teruslah, karena di dalam penilaian Tuhan, Tuhan itu mau nunjukkan, akulah Tuhan Allahmu yang akan membuat tulang yang kering hidup kembali. Hari ini orang bilang sulit, tapi bukan di pemandangan Tuhan. Pikiran Tuhan saat engkau mengalami keadaan yang sudah dalam jatuhnya, di dalam pemikiran Tuhan selalu dia punya pikiran untuk menghidupkan kembali, supaya saudara dan saya kagum akan kebesarannya, bahwa dialah Tuhan. Itu sebabnya nggak mungkin kalau dihidupkan kembali dan dia adalah Tuhan, kita hari ini gak akan pernah dipermalukan, saudara. Kalau Tuhan membuat hasilnya tidak hidup kembali, yang malu itu nanti Bapak di surga. Makanya tenang. Nah, ayat yang ketiga ya, jangan berhenti bernubuat. Katakan firman Tuhan kepada keadaan yang kering. Jadi yang ketiga hari ini, kalau belum, seringkali ketika keadaan tambah buruk, kita ini berhenti. Kita cuman lihat, loh kok belum, akibatnya ya. Mungkin kalau saudara ketemu dengan teman-teman di komunitas ya, datang ke PD Victory, saudara dengar firman, saudara seperti dengar khotbah saya. Saudara bilang, yes, amin. Keuanganku akan dipulihkan, keadaanku yang kering akan melihat jalannya Tuhan. Aku percaya, yes, amin. Nah, ini sedang memperkatakan firman kepada masalah. Tapi jujur, setelah selesai live ini, realitas saudara hadapi, keadaanmu besok sulitnya luar biasa, keringnya luar biasa. Jujur, ini tetap bernubuat, atau ini mulut tetap dipakai iblis untuk ngomong masalahku, aduh kok gini lagi ya Tuhan, kok gini lagi. Nah, ini kesalahan kita selama ini, karena kita ndak konsisten. Saya cuman waktu siapkan ayat ini, saya bilang gini, iya ya Tuhan, kalau ndak konsisten, tulangnya bingung. Ini
Tadinya ngomong amin, tulang-tulang akan dihidupkan kembali. Tapi setelah beberapa saat masih proses nunggu waktunya, Tuhan ngomong lagi, apes, sial, suami brengsek. Memang anak-anak zaman now ndak tahu diri. Nah, bingung keadaannya. Saudara tangkep ya. Hari ini jangan buat bingung Tuhan juga. Karena seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan. Nah, kalau kita melakukan yang negatif, yang melakukan itu iblis. Makanya bingung nanti. Satu hari bisa bilang amin, berkat, Tuhanku besar. Tapi kalau keadaanmu makin sulit, saudara tidak bisa konsisten. Ngomongnya lagi, masalahku besar, masalahku besar. Tuhannya tidak disebut lagi, firmannya tidak disebut lagi. Yang ada isinya cuman keluh kesah, sungut-sungut, ngomel. Tiap hari buka mata ngomel, tiap hari keluh kesah, menghakimi hidupnya sendiri, mengutuki lah. Kira-kira bingung loh saudara. Hari ini yuk belajar, saya juga belajar untuk mengerti. Dan firman ini luar biasa saudara ya. Sekalipun faktamu hari ini belum seperti Yeskiel, belum terlihat, tapi firman Tuhan berkata, bernubuatlah. Ayat 9 kita baca ya. Jadi 3 hal ya saudara tahu. Yang pertama, aminkan firman. Nggak usah bilang Tuhan bisa ndak ya. Hidup ini ndak perlu banyak tanda tanya. Sampai kapan? Kenapa ini harus terjadi? Dan tanda seru, bisa ndak Tuhan? Kalau Tuhan berkata malam ini, dapatkah tulang-tulang kering ini hidup kembali? Dapatkah keuanganmu aku hidupkan kembali? Aminkan saudara. Saudara ndak usah banyak tanda tanya, tanda seru. Yang kedua, perdengarkanlah firman Tuhan kepada masalah. Bernubuatlah. Jangan declare, jangan describe, maksud saya jangan describe tentang masalah. Saudara ngomong masalah. Yang ketiga, hari ini jangan pernah putus ngomong terus. Bernubuat, jangan pernah berhenti sekalipun belum terlihat. Yang ketiga, jangan pernah berhenti untuk bernubuat. Hari ini yuk pakai perkataan kita. Itu tadi ya, kalau kita mau lihat hari-hari baik, jaga perkataanmu. Jadi alangkah lebih baik perkataan kita bernubuat tentang firman kepada masalah, daripada ngomong masalah sepi, susah, sepi, hidup krisis, hidup gimana. Kita tidak usah katakan itu. Mulai sekarang, ini perkataan iblis yang membuat ketika saudara dengar, imanmu lemah. Ketika kau mendengar susah, imanmu lemah. Dan hari ini kita tidak akan lihat Tuhan melakukan terobosan. Berikutnya ayat 9. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, diulang terus saudara. Itu artinya Tuhan mengingatkan, nak, sekalipun realitamu hancur, nak, amat kering, jangan pernah mau kalah sama iblis. Ingat ya, setiap kali engkau bernubuat, engkau akan melihat hari-harimu itu pasti baik. Kenapa hari-hari yang kita lewati tidak pernah baik? Karena engkau salah berucap. Engkau bukan bernubuat tentang firman, tapi engkau terus isinya keluh kesah, ngomong negatif terus. Bernubuatlah, diulang lagi, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup ini, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Orang sudah dibunuh, tulangnya sudah kering, kira-kira bisa hidup kembali? Tidak bisa saudara. Akalmu sudah tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin. Tapi satu hal, fakta itu tunduk sama nubuatan firman loh saudara. Jangan remehkan, karena hidupmu bukan ditentukan oleh tulang kering. Hari ini apa yang kering, tapi hidupmu ditentukan oleh apa kata
Tuhan lewat firman. Makanya hari ini yuk, jangan banyak omong tentang masalah. Mulai malam ini rubah gaya hidup saudara. Bernubuat ayat 10 ini luar biasa. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya Tuhan kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Wow. Hari ini siapa yang mimpi? Mungkin Yeskiel bilang ini, mimpi kali pikirannya, tulang kering, mayat yang mati banyak, disuruh menghidupkan kembali. Itu butuh proses. Saudara pikir enggak hari ini Yeskiel bisa melihat tulang kering jadi tentara yang sangat besar? Mimpi enggak? Apa yang Tuhan lakukan semuanya enggak masuk akal. Makanya kalau proses hidupnya enggak masuk akal, saudara enggak usah pusing 7 keliling. Yang pasti dia juga hari ini punya cara yang enggak masuk akal di akal pikiran kita. Hari itu waktu saya baca firman, saya bisa bayangin Yeskiel tuh kagumnya sama Tuhan kayak apa. Ternyata tulang-tulang yang amat kering itu bisa hidup kembali, bisa menjejakkan kakinya menjadi tentara yang sangat besar. Jadi tentara loh saudara. Jadinya bukan orang yang bongkok-bongkok. Saya bisa bayangin tulang kering kalau dihidupkan kembali, mungkin jadi tulang yang renta, yang nenek-nenek, kakek-kakek bongkok-bongkok saudara. Sudah jadi itu aja mungkin dalam bayangan saya sebagai manusia, tulang kering disambung. Mungkin enggak mungkin jadi tentara. Enggak mungkin bisa menjejakkan kakinya itu tentara yang derap. Saudara bisa bayangin ya. Saudara kalau baca firman, ini imajinasimu bisa bayangin nggak ya posisi Yeskiel dari tulang yang kering, amat kering. Pernah nggak Yeskiel mimpi tulang kering itu dihidupkan? Yang dalam bayangan saya, kalau dihidupkan itu pun nggak mungkin jadi tentara. Mungkin sambungan tulang itu gimana saudara? Mungkin sudah bisa jalan tinuk-tinuk gini aja sudah haleluya, itu aja sudah kagum. Tapi Tuhan kita yang kita sembah itu Tuhan yang hebatnya itu luar biasa. Saya bayangkan iya ya, hebat, bisa jadi tentara yang sangat besar. Itu berarti mayat itu semua hidup kembali, dan mereka jadi tentara yang menjejakkan kakinya, derapnya. Saudara bisa bayangin. Saya waktu imajinasi, iya ya, ciamik loh, ciamik. Lah ini ndak ada tandingannya, ciamik Tuhan Yesus. Duh Tuhan, ciamik sudah hebat Tuhan yang saudara sembah. Yuk, lihat ya. Ayat yang ke-11 kita belajar. Makin kesini saudara makin menarik saudara. 11 kita baca. Firman-Nya kepadaku, lihat ya, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Lihat keadaan yang mungkin hari ini engkau sudah merasa gini, apa mungkin sudah amat kering, sudah putus pengharapan, keadaanmu sudah terlalu dalam jatuhnya. Lihat ayat 12. Oleh sebab itu bernubuat dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Janji Tuhan digenapi, mungkin tidak instan saudara, tapi janji Tuhan itu digenapi, membawa mereka yang sudah jadi tulang amat kering itu, membawa mereka kembali ke tanah Israel, membawa kamu ke tanah Israel. Ayat 13, dan kamu akan mengetahui bahwa aku
akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Hari ini saudara tahu keadaan yang tersulit. Saya memikirkan gini, iya ya, ternyata keadaan yang kita rasanya sudah tidak mungkin, itu cuman supaya nanti saudara tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan yang amat kering akan hidup kembali. Hidupnya bukan sekedar hidup, tapi menjadi tentara yang amat besar, menjadi pasukan Israel yang sangat besar. Saudara tangkap, hari ini keadaanmu yang mati itu akan dihidupkan kembali, bukan hanya sekedar hidup, tapi akan ada yang namanya kata-kata sangat besar. Amin saudara. Hari ini yuk, siapa sih yang bisa membuat keadaan tulang itu hidup jadi serdadu yang hebat? Hanya kuasa Tuhan. Hari ini keuanganmu, rumah tanggamu sudah tidak mungkin, tapi percayalah, di mata Tuhan hari ini tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Hari ini percayalah, kalau kita terus konsisten bernubuat, maka yang pertama, Tuhan pasti membuka jalan, ya. Kubur itu dibuka, saudara. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan pasti membangkitkan kembali. Yang ketiga, Tuhan membawa kita keluar dari masalah. Tuhan membawa bangsa Israel masuk kembali ke Israel. Itu sebabnya hari ini 3 hal yang akan kita lihat, ya. Kalau kita hari ini aminkan setiap firman Tuhan, jangan banyak tanda tanya, tanda seru, bisa ndak ya, dapat ndak ya, sampai kapan ndak usah. Aminkan firman Tuhan. Hari ini Tuhan itu yang mengetahui keadaanmu yang sulit, dia tahu. Dia tahu jelas hari esokmu. Yang kedua yaitu perkatakan firman, ya. Perkatakan firman Allah kepada masalah. Berbicaralah kepada masalah tentang firman Tuhan. Yang ketiga yaitu jangan pernah berhenti bernubuat dan katakan firman Tuhan. Terus jangan pernah berhenti. Hari ini belum, besok, mulai malam ini, mulai minimkan kata-katamu mendeskripsikan tentang masalahmu. Realitamu boleh amat kering, realitamu boleh saat ini secara akal kau sudah tidak mampu, tapi bukan buat Tuhan ketika kita hari ini bernubuat kepada masalah. Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Aku tahu hari ini berkat itu ada di atas usahaku yang sepi. Hari ini berkat Tuhan ada di atas tokoku. Hari ini bilur-bilur Yesus itu sudah menyembuhkan setiap kali. Aku panggil manusia rohnya, suamimu sebut misalnya nyoto, aku panggil manusianya rohnya nyoto, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Aku panggil manusianya rohnya anak-anakku, Jennifer, Christopher, Sharon, hiduplah takut akan Tuhan. Mulai, kita punya pergumulan siapa? Mertua. Panggil manusia rohnya. Itu ada ayatnya saudara, ya. Panggil manusia rohnya. Panggil manusia rohnya. Hari ini bertobatlah, punya roh takut akan Tuhan. Hari ini panggil saudara. Hari ini jangan ngomong usahaku sepi. Mulai katakan berkat ada di atas tokoku ini, berkat ada di atas rumah tanggaku, berkat ada di atas pekerjaanku. Mulai katakan. Hari ini mulai bernubuat. Setiap kali saudara dengar firman dan saudara mulai rema, hari ini mulai terus katakan, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan berjanji melepaskannya. Itu berarti aku berkata kepada kemalanganku, engkau pasti berlalu, engkau pasti berlalu dengan kelepasan yang Tuhan berikan. Engkau tidak akan mengalami kemalangan
kemalangan terus. Eli Kurniawati tidak akan ngalami kemalangan terus, tapi Eli Kurniawati sudah ngalami kemenangan, kelepasan bersama Tuhan. Itu mulai diperkatakan. Makin banyak firman yang saudara katakan, makin banyak bernubuat, makin terjadi. Saudara, dari tulang yang kering, saudara akan melihat Tuhan membuka jalan, Tuhan membangun kembali. Dan yang ketiga, Tuhan akan membawa kita semua keluar dari masalah. Percayalah itu saudara ya. Saya sudah selesai. Malam ini yuk kita sama-sama mulai praktek. Saya juga mulai tadi praktek. Saya cuma bayangkan how great is our God. Dia itu Tuhan yang luar biasa. Hari ini Tuhan yang luar biasa juga akan menyatakan kuasanya buat saudara dan saya, supaya saudara dan saya malam ini tahu siapa aku, siapa Tuhan Allahmu, siapa Tuhan yang membuka jalan, siapa Tuhan yang hari ini membawa saudara keluar dari masalah, siapa Tuhan yang hari ini akan melakukan perkara-perkara yang besar yang akan memulihkan kembali, membangkitkan kembali keadaanmu yang amat kering. Jangan banyak tanda tanya, tanda seru. Mulut ini bukan untuk berkeluh kesah, mulut ini bukan untuk menceritakan masalah, tapi mulut ini mulai menceritakan betapa hebatnya Tuhan kepada masalah kita. Amin, amin ya. Kalau orang bicara segini, Eli, masalahmu luar biasa, tidak apa-apa. Realita memang luar biasa, tapi katakan, oh masalahku luar biasa, ya kecil karena Tuhanku jauh luar biasa. Masalahku lihat Tuhanku luar biasa ya jadi kecil toh. Kalau memang di mata saya, ya saya tidak mampu, tapi kalau bersama Tuhanku yang luar biasa, masalahku jadi biasa-biasa saja. Itu mulai diperkatakan ya. Yuk kita berdoa, kita mau juga praktek firman malam ini ya. Saudara yang punya beban pergumulan tentang keuangan, yuk mulai praktek. Bapa, kami percaya bahwa firman ini akan membuat kami sadar, kami tidak akan pernah berhenti untuk bernubuat. Mulai hari ini kami sadar, kami tetap mengaminkan firman-Mu ya. Kami tahu kami tidak akan pernah jawab apapun dengan firman-Mu dengan tanda tanya dan seru, tapi kami selalu berkata yes dan amin. Itu yang akan kami katakan Bapak. Hari ini kami percaya yang punya masalah keuangan, kami percaya Tuhan, kami mau praktek, kami mau lakukan langkah profetik. Kami percaya saat ini bernubuatlah, ketika Tuhan berkata bernubuatlah kepada masalah. Hari ini kami bernubuat, usaha kami ada berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Pekerjaan kami selalu disertai berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Karena berkat ada di atas kepala orang benar. Allahku kan mencukupkan kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaan di tengah masa resesi. Dan ketika Allah yang mencukupkan, tidak ada resesi buat anak-anak Tuhan. Yang ada adalah resepsi demi resepsi. Kami tolak resesi, kami alami resepsi bersama Tuhan setiap hari. Karena ketika kami bernubuat, maka kami akan melihat hari-hari kami selalu baik, hari-hari kami selalu penuh berkat dan penyertaan Tuhan. Yang sakit hari ini berkata, aku sembuh oleh bilur-bilurku, bilur-bilur Yesus, aku sudah disembuhkan. Organ tubuhku yang kering, tulangku yang kering menjadi pulih. Hari ini jantungku sudah dipulihkan dengan yang baru. Aku percaya, aku panggil manusia rohnya, anak-anakku malam ini juga. Aku panggil manusia rohnya hari ini punya roh yang takut akan Tuhan. Suamiku aku panggil manusia rohnya, yaitu menjadi suami yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan firman ini akan membawa kami melihat hari-hari kami akan menikmati hari-hari yang baik. Tidak ada sesuatu yang buruk menimpa kami, karena ketika setiap hari kami mau bernubuat tentang firman-Mu, 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 karena hanya firman-Mu yang pada akhirnya bisa memerdekakan kami. Terpuji namamu Bapa. Kalau sebentar kami mau istirahat, kami mau menikmati berkat anugerah Tuhan, biar kami tidur dengan tenang. Kami tahu sesuatu yang terbaik sedang terjadi dalam hidup kami, karena Engkau yang menggenapi nubuat yang kami ucap
ucapkan setiap hari. Terima kasih kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless, selamat tidur. Mulai sekarang praktek ya, ndak boleh mendeskripsikan masalah. Mulai berkatalah kepada masalah, Tuhanku besar, bernubuat. Katakan firman. Tuhan Yesus memberkati.